Puluhan pengguna jalan tertimpa tebing yang longsor, 4 orang meninggal dunia. Diduga hilang kendali, sebuah mobil terjun ke jurang dan menyebabkan pengemudinya meninggal dunia. Operasi beras murah yang digelar berbagai daerah diserbu warga. Empat kawanan begal bersenjata tajam merampas sepeda motor dan membacok korbannya hingga terluka. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Purnama dapat menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi Selasa 27 Februari 2024. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, puluhan pengguna jalan tertimpa tebing yang longsor di jalur Palopo Luwu, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat warga sedang antre melintas di lokasi longsor yang pertama ketika tiba-tiba terjadi longsor untuk kedua kalinya. Rekaman video amatir ini menunjukkan ketika tebing yang berada di sisi jalan di Desa Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan longsor pada Senin siang. Material longsor menimpa 2 mobil dan puluhan sepeda motor serta puluhan orang yang tengah mengantre untuk melintas di lokasi tersebut. Sebelumnya terjadi longsor di kawasan itu sehingga kendaraan bergantian melintas lantaran jalan tertutup material longsor. Ya, tugas pagi mau masuk kantor, saya menunggu ada longsor. Saya menunggu giliran lewat karena nggak bisa lewat longsor motor. Sementara menunggu kurang lebih 15-20 menit, itu parkiran situ sama orang-orang menunggu juga. Longsor kedua, seperti kayak dilempar nih goyang ini, wah hancur. Ini kami panik lari, nah saling menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan bersama warga melakukan pencarian dengan menggunakan 2 alat berat. Sejumlah sepeda motor ditemukan dalam keadaan sudah berbalut lumpur. Selain itu, 14 orang korban sudah ditemukan. 4 korban meninggal dunia dan 10 korban dalam keadaan luka-luka. Semua korban dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk sementara, jalan poros Luwu Palopo belum dapat dilintasi. Operasi pencarian sempat dihentikan karena turun hujan lebat di kawasan itu dan tanah di sekitar lokasi kejadian masih rawan longsor. Pencarian akan dilanjutkan saat kondisi dinilai aman. Wahyudi Baso melaporkan dari Luwu, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Jawa Tengah, hujan deras yang mengguyur Magelang mengakibatkan tanah longsor menimbun rumah. Ya, sedangkan di Madiun, Jawa Timur, hujan membuat tebing setinggi 15 meter longsor dan menggerus tanggul serta rumah hingga melukai 4 orang. Longsornya tebing setinggi 15 meter mengakibatkan sebuah rumah di Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun rusak setelah tembok bagian belakang rumah jebol dihantam material longsoran. Hingga Senin siang, petugas TNI Polri dibantu warga bergotong royong membersihkan material longsoran. Menurut warga, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur desa. Warga cemas khawatir terjadi longsor susulan yang akan menggerus rumah-rumah. Hujan deras banget, terus ya itu langsung longsor, nggak tahu. Tebing di atas rumah ya? Iya, tebingnya di atas rumah. Rusak itu, temboknya, rumahnya roboh. Ini rumah sudah halaman rumah, bukan jalanan lagi, halaman rumah sudah yang kena sekarang. Oh, khawatir ya? Iya betul Pak. Ini hampir 3 meter kemarin. Yang hilang 3 meter ya? 3 meter yang tergerus. Padahal di sisi sana ada 1 meter lebih untuk ke sungainya itu. Di Kabupaten Magelang, hujan lebat memicu terjadinya tanah longsor hingga mengakibatkan rumah-rumah rusak tertimpa. Di Dusun Brondan, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Salaman misalnya, bagian belakang sebuah rumah mengalami kerusakan cukup berat. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka tertimpa reruntuhan rumah. Gede langsung pelayu. Itu kejatuhan atau apa ini? Kejatuhan gendeng. Rumah kayu balon.
Kena apanya Bu ini Bu? Sini belandaran, ini yuk kecepet kayu-kayu nih, nggak tahu pokoknya saya keluarin lewat itu genteng. Selain rumah Watiah, sebuah rumah lain mengalami kerusakan hingga rata dengan tanah. Hujan yang mengguyur Kabupaten Magelang Minggu petang memicu terjadinya tanah longsor di 13 titik. 2 lokasi terdampak paling parah adalah Kecamatan Salaman dan Borobudur. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, sejumlah bangunan rusak akibat bencana yang diakibatkan pergerakan tanah. Seperti di Sumedang, Jawa Barat, 3 rumah warga mengalami retak-retak akibat fenomena pergerakan tanah. Sementara gempa magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Banten membuat 3 rumah di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang rusak. Tembok rumah milik Emi, lansia berusia 90 tahun, warga kampung Buraluk, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, rusak parah akibat terdampak gempa magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Banten pada Minggu malam. Tidak hanya rumah Emi, 2 warga lainnya di wilayah ini juga mengalami retak-retak di bagian tembok. BPBD Kabupaten Pandeglang akan mengusulkan ke dinas terkait untuk membantu perbaikan rumah yang terdampak gempa. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, 3 rumah warga di Dusun Pamarisen, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara mengalami retak-retak akibat pergeseran tanah. Tidak hanya merusak bangunan rumah warga, dampak pergeseran tanah juga terlihat pada permukaan tanah. Menurut warga, pergerakan tanah terjadi pada Minggu malam saat kawasan tersebut diguyur hujan berkepanjangan. Dari hasil pengecekan sementara BPBD Sumedang, terjadi retakan pada permukaan tanah sepanjang 100 meter dengan kedalaman 1 meter. Pemirsa, banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah hingga Senin siang belum juga surut. Demikian juga di wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Banjir yang terus meluas membuat status tanggap darurat bencana dicanangkan. Sudah sepekan banjir melanda wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebelumnya 9 desa di 2 kecamatan yang dilanda banjir. Kini banjir meluas, merendam 14 desa di 3 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir. Status tanggap darurat ini berlaku 14 hari mulai 24 Februari hingga 8 Maret. Apabila nanti di tengah itu alhamdulillah sudah tidak ada banjir lagi dan hujan sudah ringan, dikatakan ringan, itu bisa kita beralih ke transisi ke pemulihan. Banjir yang belum surut juga harus dihadapi warga sejumlah desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hingga Senin siang, banjir tak hanya melanda permukiman. Jalan menghubung antar desa Jagalempeni dengan desa Glonggong, Kecamatan Wanasari terpaksa ditutup karena tergenang banjir. Banjir melanda usai tanggul Sungai Pemali jebol didera curah hujan yang tinggi. Untuk penanganan sementara, tanggul ditutup menggunakan bambu dan tumpukan karung pasir. Warga yang tinggal dekat tanggul Sungai Pemali di Kecamatan Brebes dan Wanasari diimbau tetap waspada dikarenakan sejumlah titik tanggul kondisinya kritis dan rawan jebol. Tim Liputan melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, jalan lintas barat di Pringsewu, Lampung terendam banjir. Para pengguna jalan yang tetap melintas pun harus berhati-hati karena selain tergenang air, kondisi jalan juga berlubang. Banjir yang menggenangi jalan lintas barat di Pringsewu, Lampung terjadi usai diguyur hujan deras selama 3 jam pada Senin siang. Ketinggian air mencapai 30 cm. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Para pengguna jalan harus ekstra berhati-hati karena jalan yang terendam juga dipenuhi lubang. Diduga banjir yang terjadi akibat drainase tidak berfungsi dengan baik.
Pemirsa, dua ban belakang truk kontainer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tiba-tiba terlepas dan menabrak seorang penjual rujak hingga tewas. Sementara di Pandeglang, Banten diduga hilang kendali sebuah mobil terjun ke jurang dan menyebabkan pengemudinya meninggal dunia. Warga berupaya mengevakuasi dua korban terjebak di sebuah mobil yang jatuh ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Raya Maja Cibiuk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden yang terjadi pada Senin siang itu bermula dari mobil yang melaju kencang dari arah Banjar menuju Pandeglang. Saat melintas di lokasi kejadian, muncul mobil lain dari arah yang berlawanan. Naas, sang pengemudi tidak mampu mengendalikan mobilnya lalu terjun ke jurang. Satu orang penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan menjebol kaca pintu mobil sebelah kiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Sementara sang pengemudi meninggal dunia di lokasi kejadian. Sehingga mobil kendaraan yang terlibat kecelakaan ini dia berupaya menghindar sehingga masuk ke bahu jalan, karena bahu jalan ini terlalu dekat dengan jurang, hilang kendali sehingga kendaraan pun masuk ke jurang. Rekaman kamera pengawas Jalan Raya Batu Jajar Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memperlihatkan dua buah ban belakang truk kontainer yang terlepas. Ban itu menggelinding kencang hingga menabrak seorang pedagang rujak. Akibatnya, korban yang berusia 50 tahun tewas ketika dengan luka parah di bagian kepala. Sementara gerobak rujak milik korban hancur berantakan. Pengemudi truk yang tak mengetahui bannya terlepas lalu dihentikan warga dan kasus tersebut langsung dilaporkan ke aparat kepolisian. Bermula dari kendaraan kontainer yang melaju dari arah Batu Jajar menuju Cimareme. Nah, di tempat kejadian perkara ke TKP itu tanpa disadari oleh supir kontainer tersebut, roda paling belakang kiri itu terlepas. Kini sopir truk telah diamankan unit laka Satlantas Polres Cimahi untuk dimintai keterangan. Belum diketahui penyebab roda ban belakang truk terlepas, namun diduga ada unsur kelalaian saat memasang ban tersebut. Tim Liputan melaporkan. Aksi berlarian secepat kilat, sejumlah pedagang mewarnai razia angkut paksa kendaraan yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Walau pedagang melakukan protes, petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya. Dua pedagang ini seketika berlari kencang saat mengetahui kendaraannya yang terparkir di bahu jalan area pusat kuliner Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan pada Senin pagi. Meski sejumlah petugas telah bersiap memberikan tindakan tegas, pedagang berusaha memindahkan kendaraan mereka agar tidak diangkut paksa. Aksi protes dengan beragam alasan pun sia-sia. Petugas tetap mengangkut paksa kendaraan ke atas truk. Sejumlah pedagang kecewa karena berdalih tidak ada lahan parkir yang cukup di area tersebut sehingga terpaksa parkir di bahu jalan. Pernah diangkut sebelumnya atau enggak sih Bang di sini? Pernah. Oh pernah. Terus kita naruh motor kemana kita pedagang sini kan? Nah ini gimana Bang tanggapannya Bang? Kalau kita sih mentanggapnya gini aja, mahasiswa taruh aja di dalam itu, kan dalam luas parkirannya. Tugas tetap memberikan sanksi tegas demi mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan yang kerap memicu kemacetan akibat banyak kendaraan parkir sembarangan. Betul, kalau masalah dagang silakan, tapi yang kita tertibkan ini parkirnya aja. Ada berapa banyak ini Pak? Ini yang kita angkut ada sekitar 30 ya, tapi masih banyak lagi. Dalam razia kali ini, petugas menjaring 30 unit sepeda motor yang langsung dievakuasi ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Selanjutnya, kendaraan akan diproses lebih lanjut dengan denda sanksi tilang maksimal. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang wanita yang berboncengan sepeda motor dengan calon suaminya terseret arus sungai yang meluap di Sragen, Jawa Tengah ketika melintasi sebuah jembatan. Sang calon suami berhasil diselamatkan warga, namun wanita itu ditemukan meninggal dunia. Inilah saat anggota Basarnas Surakarta mengangkat sebuah sepeda motor dari Sungai Kedung Bulus, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Senin pagi. Sepeda motor itu sebelumnya dikendarai sepasang kekasih yang terseret arus sungai yang meluap. Ketika pencarian dilanjutkan, berselang 1 jam kemudian, tim penyelamat menemukan jenazah sang wanita di aliran sungai yang sama.
Jaraknya sekitar 2 km dari lokasi korban dilaporkan hilang. Wanita berusia 29 tahun itu terseret arus sungai saat menyeberangi jembatan di Dukuh Manggis, Kecamatan Masaran, Sragen hari Minggu sore. Derasnya hujan membuat sungai meluap dan menyeret korban yang berboncengan sepeda motor bersama calon suaminya. Korban bersama motor yang dikendarai hanyut terseret luapan arus sungai. Sementara calon suaminya berhasil diselamatkan warga. Kondisi sungai yang di bawah jembatan itu airnya meluap. Terus untuk korban itu berboncengan. Akhirnya korban itu mencoba menerabas aliran air yang cukup begitu deras gitu. Terus akhirnya korban terjatuh dua-duanya. Petugas kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen sebelum diserahkan kepada keluarganya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Sesosok jasad pria pemirsa ditemukan mengapung di sebuah sungai di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, bocah laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia usai tercebur ke sungai saat bermain dengan kucing kesayangannya. Sejumlah warga terjun ke sungai Tlogojati di Sragen, Jawa Tengah untuk mengevakuasi jasad bocah berusia 4 tahun yang tercebur pada Senin pagi. Orang tua korban tak kuasa menahan kesedihan saat buah hatinya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Bocah laki-laki itu diduga tercebur ke sungai akibat terpleset saat bersama teman-temannya bermain dengan kucing. Melihat korban tercebur, teman-temannya segera memberitahu ke pihak keluarga yang langsung melakukan pencarian. Jasad korban akhirnya ditemukan 15 menit berselang, sekitar 50 meter dari titik awal terpleset. Korban tersebut bersama temannya itu pagi sekitar jam 8 main dan kucing ya, itu dibawa ke pinggir sungai dengan tujuan mungkin anak tersebut korban itu mau memandikan. Namun setelah sampai di pinggir sungai, bantaran sungai, itu kucing lepas atau gimana, korban kepleset, akhirnya jatuh masuk ke sungai. Temuan jenazah juga menggegerkan warga Mendokan Asri, Rungkut, Surabaya. Jasad berjenis kelamin pria itu mengapung di sungai Senin pagi. Penemuan mayat ini pertama kali diketahui oleh pemotor yang melintas. Dari hasil pemeriksaan, mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut bernama Putu Wendasara, 42 tahun, yang dilaporkan tidak pulang sejak malam hari. Untuk mengetahui penyebab kematian, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Tim Liputan melaporkan. Operasi beras murah digelar di berbagai daerah. Ya, warga antusias membeli beras murah tersebut hingga rela berdesak-desakan. Warga berdesakan di halaman Bakorwil, Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka berebut beras murah SPHP Bulog seharga Rp10.200 per kilogram atau paket 5 kg dengan harga Rp51.000. Warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan paket beras murah tersebut. Dari Bulog itu untuk hari ini kurang lebih 2 ton lebih, ya nggak sampai 3 ton. Berapa ton? 3 ton ya, 3 ton. Itu yang SPHP ya? 3 ton yang SPHP. Harga beras normal di pasaran kini masih Rp15.000 hingga Rp16.000, sedangkan beras premium Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Sama halnya yang terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan warga, mayoritas ibu-ibu berebut beras murah dari Bulog pada Senin siang. Beras kualitas medium dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram. 4 ton beras dalam gerakan Pangan Murah ini ludes hanya dalam waktu 1 jam. Satu orang dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 5 kilogram saja. Lagi nanti orang tua ini untuk beli beras Bulog karena beras mahal, udah tahan harga ya Bu. Kasihan ke anak di terutama makanan. Semoga benar beras Bulog di toko-toko ada lagi karena di mana-mana kosong.
Operasi pangan beras murah juga gencar dilakukan di Yogyakarta. Warga berdatangan untuk membeli beras seharga Rp10.200 per kilogram. Syaratnya warga harus menunjukkan KTP domisili Jetis dan dibatasi untuk pembelian 10 kilogram beras. Operasi beras murah ini sangat membantu warga di tengah langkanya dan tingginya harga beras di pasaran. Tim Liputan melaporkan. Ya, jelang bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan merangkak naik. Akibatnya pasar murah yang menjual beras di Menteng, Jakarta Pusat diserbu pembeli yang mayoritas emak-emak. Sementara itu, kenaikan harga telur di Pasar Sempidi, Badung, Bali dikeluhkan warga. Harga telur ayam ukuran sedang di pasar tradisional Sempidi, Badung, Bali alami kenaikan dari sebelumnya Rp51.000 per kerat, saat ini menjadi Rp55.000 per kerat. Kenaikan harga telur terjadi sejak 3 hari lalu. Akibatnya permintaan pembeli menurun. Kenaikan harga telur ini dikeluhkan oleh warga. Mereka berharap harga telur bisa kembali normal. Masih tingginya harga beras di pasaran membuat warga yang didominasi kaum perempuan menyerbu pasar murah yang digelar Perum Bulog bersama Pemprov DKI Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Dalam pasar murah kali ini ada 2 jenis beras yang dijual, yakni beras SPHP seharga Rp53.000 per 5 kg, serta beras premium yang dijual seharga Rp69.500 per 5 kg. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga beras di Pasar Klender SS Jakarta Timur Senin pagi. Dalam sidak pasar, Zulas menerima keluhan harga beras yang masih melambung tinggi. Pemerintah telah menyiapkan alternatif untuk menekan harga beras, diantaranya menyiapkan beras komersial Bulog dan beras subsidi SPHP. Paling kurang kalau mau campurlah berasnya, karena kalau belum panen itu terusnya dicari, ya nanti harganya naik terus. Kalau barangnya nggak ada gimana, ya. Sekali lagi masyarakat bisa, tadi kan sudah ada sebagian yang pindah ke beras Bulog. Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pasokan beras akan aman hingga Mei mendatang. Tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektar. Artinya apa? Produksinya itu dia 3,5 juta ton diperkirakan di bulan Maret, kemudian bulan April dan Mei itu di atas daripada kebutuhan, jadi insya Allah aman. Untuk mempercepat panen, Kementerian Pertanian telah melakukan pompanisasi di beberapa lahan sawah tada hujan. Tim Liputan melaporkan. 4 kawanan begal bersenjata tajam merampas sepeda motor dan membacok korbannya hingga terluka. Fokus Pagi akan segera kembali. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. 4 kawanan begal beraksi di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban terpaksa merelakan sepeda motornya karena anggota kawanan begal bertubi-tubi mengayunkan senjata tajam. Kamera pengawas milik sebuah showroom mobil merekam aksi 4 kawanan begal melakukan aksi perampasan sepeda motor di Jalan Haji Manam, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Demi mendapatkan sepeda motor incaran, kawanan begal memepet korban sambil mengayunkan senjata tajam. Korban yang panik langsung melarikan diri. Sementara salah satu anggota kawanan begal mengambil sepeda motor incaran yang terjatuh. Itu langsung dihadang gitu, motor 2 orang, 4 orang semuanya 2 motor gitu. Nah cepat cuma beberapa detik langsung jalan lagi gitu. Ya, tapi sempat pakai sajam juga dia. Pakai sajam gini-gini dia. Aksi pembegalan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur berikut rekaman kamera pengawas. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Seorang gadis berusia 15 tahun ditemukan tewas dalam sebuah kebakaran di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Belakangan terungkap remaja itu dibunuh sang paman yang berdalih sakit hati ditagih utang oleh ibu korban yang tidak lain saudara kandung pelaku.
Rumah kontrakan di dalam gang di Jalan Cempaka, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini jadi saksi bisu atas perbuatan seorang pria yang jadi tersangka pembunuh keponakannya, seorang remaja putri. Kini rumah yang dihuni korban bersama kakak dan kedua orang tuanya telah kosong. Pembunuhan yang terjadi pada 2 Februari itu berlangsung kala korban hanya sendirian di rumah saat tersangka berkunjung. Pria berusia 53 tahun itu lantas menghantam kepala keponakannya dengan kursi. Lalu untuk menutupi perbuatannya, ia membakar kain di atas kompor seolah-olah korban tewas karena kebakaran. Aksi muslihatnya terbongkar setelah polisi curiga. Benar saja, ketika penyelidikan berlanjut, dipastikan gadis berusia 15 tahun tersebut dibunuh. Tersangka yang kabur ditangkap di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, Banten pekan kemarin. Pada petugas, sang paman mengaku ia tega karena sakit hati sering ditagih utang Rp300.000 oleh ibu korban yang merupakan saudara kandung tersangka. Untuk motif sejauh ini kami masih proses pendalaman, tetapi adanya dugaan karena sakit hati karena sering ditagih utang oleh orang tua korban. Polisi masih terus mendalami adakah motif lain dari perbuatan tersangka. Saat ini jerat hukum yang disiapkan penyidik adalah ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Teka-teki kematian wanita paruh baya yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah suami korban. Tugas kepolisian meringkus Dasril, 42 tahun, terduga pelaku pembunuhan terhadap Sumiti, wanita parubaya yang ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan di kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Pria yang diduga merupakan suami korban tersebut ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin sore. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan sadis tersebut. Seseorang yang diduga sebagai pelaku terkait dengan TKP korban mayat di Kelurahan Mati. Hari ini masih dalam pemeriksaan penyidik. Nanti hasilnya seperti apa akan kami sampaikan ke penyidik. Sebelumnya pada Minggu malam, Sumiti, seorang buruh konveksi asal Kebumen, Jawa Tengah, ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di kamar kontrakannya di kawasan padat penduduk Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terlentang dan tertutup selembar karpet. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Di informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menyergap tempat persembunyian komplotan pelaku penjamretan sadis terhadap seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur. Penjamretan itu terekam kamera pengawas termasuk saat korban sempat terseret. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV yang kemudian viral, tampak satu pria turun dari sepeda motor berlagak menanyakan alamat kepada seorang nenek. Saat itulah pelaku menarik kalung di leher sang nenek hingga korban terseret lalu tersungkur ke tanah. Tersangka diamankan, Be. Ayo bukan lo nih. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menyergap tempat persembunyian para pelaku di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, dan di kawasan Melingi, Blitar. Polisi mengamankan 3 pelaku, terdiri dari seorang eksekutor dan 2 orang joki. Sebenarnya kita dari CCTV, bahkan tersangka AK ini posisi sudah 2 kali divonis dengan kasus yang sama dan keluar 2021 yang lalu, kemudian sekarang masih kembali. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 sepeda motor yang digunakan komplotan pelaku, sebuah arloji, dan seuntai kalung hasil kejahatan. Ketiga pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Tanah Abang kembali menangkap 3 tahanan Polsek Tanah Abang yang melarikan diri beberapa waktu lalu.
Perburuan tahanan Polsek Tanah Abang yang melarikan diri dari sel beberapa waktu lalu terus dilakukan petugas gabungan. Sepanjang hari Minggu hingga Senin, petugas kembali meringkus 3 tahanan di beberapa lokasi yang berbeda. Hingga Senin sudah 13 orang dari 16 tahanan yang kabur berhasil diringkus kembali. Pelarian tahanan ini berbuntut pada pencopotan Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang. Bid Propam Polda Metro Jaya sedang memproses dugaan kelalaian hingga kode etik yang dilakukan petugas Polsek Tanah Abang. Seorang pencuri motor di Lampung Timur menangis saat digerebek polisi di rumahnya. Hal itu berbanding terbalik ketika ia menakuti korban yang menggunakan korek api berbentuk pistol saat mencuri motor. Inilah penggerebekan yang dilakukan polisi di rumah seorang pencuri motor di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur, Lampung. Tersangka yang saat itu sedang tertidur tak bisa berbuat banyak. Bahkan ia sampai menangis saat ditangkap polisi. Dalam pengembangan lanjutan, polisi juga meringkus seorang pelaku lain di desa yang sama. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya pasrah setelah polisi menemukan 2 motor bodong, komponen motor yang dipreteli, dan beberapa kunci T di rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka telah mencuri 3 sepeda motor di Bandar Lampung dengan modus merusak kunci kontak motor dengan kunci T. Selain itu, pelaku juga menggunakan korek api berbentuk pistol untuk menakuti korbannya. Penangkapan itu dilakukan di salah satu desa di Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Pada saat proses penangkapan kita menangkap salah satu tersangka atas nama Joni Pranata. Kemudian dari hasil pemeriksaan Joni Pranata, kita mengembangkan pelaku satu lagi yang ikut melakukan pencurian yaitu berinisial Harmoko. Kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Kedua tersangka telah ditahan di rutan Mapolresta Bandar Lampung. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya seekor buaya muncul di perairan Sungai Musi yang membelah kota Palembang, Sumatera Selatan. Fokus Pagi segera kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah rumah di Depok, Jawa Barat ludes terbakar dini hari tadi. Api diduga berasal dari kipas angin yang mengalami korsleting listrik. Semakin besar. Video amatir warga merekam api yang berkobar dari dalam rumah milik seorang wanita lansia di Depok, Jawa Barat. Warga pun terlihat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 5 mobil pemadam kebakaran yang didatangkan berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Diduga nenek yang tinggal seorang diri itu menyalakan kipas angin yang mengalami korsleting hingga menyebabkan kebakaran. Seorang pemotor di Gianyar, Bali terluka setelah tertimpa ranting pohon yang patah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, pohon tumbang menimpa tiang listrik hingga mengakibatkan aliran listrik di wilayah tersebut terputus. TM5 patah dari tiang. Pohon besar yang ada di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Kota Banyuwangi, tumbang dan menimpa tiang listrik hingga mengakibatkan 2 tiang listrik patah. Akibatnya jaringan listrik di wilayah ini terputus. Bahkan pohon berdiameter 50 cm itu juga menutup akses pintu masuk rumah sakit swasta di kawasan tersebut. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Raya Kecamatan Rogo Jampi hingga membuat jalan raya tak bisa dilintasi. Tumbangnya pohon di sejumlah wilayah ini terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang Banyuwangi. Petugas BPBD dan pihak kepolisian langsung melakukan upaya pembersihan pohon tumbang agar tak menutup jalan raya. Perlu perbaikan cukup lama, diimbau untuk warga masyarakat yang ada di Jalan Adi Sucipto, kemungkinan ada pemadaman listrik. Kemudian Ruang 4 DPR kita tutup total untuk kegiatan perbaikan listrik. Dan nanti 4 atau 5 jam ke depan ada penutupan jalan. Sementara petugas melakukan perbaikan jaringan listrik dengan mengganti tiang yang patah dengan tiang yang baru. Untuk kerugian sendiri masih kami perincikan ya, untuk kerugian terkait dengan tiang atau yang penting kami sekarang fokus pada
kenormalannya supaya jaringan listrik bisa jalan kembali. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Di Gianyar, Bali, seorang pemotor terluka di bagian wajah dan kepala setelah tertimpa ranting pohon yang patah setelah angin kencang menerjang wilayah ini. Warga pun diminta waspada saat melintas di jalan yang terdapat pohon perindang saat terjadi hujan deras dan angin kencang. Tim Liputan melaporkan. Puluhan sepeda motor mengalami mogok setelah mengisi BBM di sebuah SPBU di jalur Medan Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pihak SPBU lalai mengisi tangki penyimpanan BBM jenis Pertalite dengan bahan bakar solar. Sejumlah pengendara sepeda motor yang baru mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di wilayah Medan Patumbak, Sumatera Utara mendadak mengalami mogok. Setelah diperiksa, para pengendara yang mengisi bahan bakar Pertalite ini kaget. Tangki kendaraannya justru dipenuhi BBM jenis solar. Pihak pengelola mengaku lalai mengisi tangki penyimpanan BBM jenis Pertalite dengan bahan bakar solar. Hingga Senin siang tercatat 26 pemotor dan 3 pemilik mobil yang meminta pertanggungjawaban pihak SPBU atas kerusakan kendaraan mereka. Puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap jajanan. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. 23 siswa sekolah dasar negeri Nangewer dan 5 siswa sekolah madrasah Ibtidaiyah Nangewer di Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas karena diduga mengalami keracunan. Sebelumnya siswa-siswa itu mengonsumsi jajanan yang dijual pedagang keliling. Betul tadi ada kejadian mana keracunan. Jadi sebelum masuk kelas, sebelum masuk sekolah, anak-anak jajan di depan sekolah dan kejadiannya atau anak reaksinya itu pada waktu upacara. Jadi anak-anak waktu upacara itu pada sakit. Reaksinya pusing, muntah, mual-mual, kemudian ada yang sesak napas anak-anak. Atas peristiwa itu pihak sekolah pun melapor ke polisi yang langsung mengamankan pedagang keliling itu untuk dimintai keterangan. Selain itu sisa jajanan juga disita sebagai barang bukti dan akan diperiksa di laboratorium untuk mengungkap terjadinya keracunan. Telah terjadi ada beberapa anak sekolah dasar yang keracunan dari jajanan makanan, itu dari SD 1 Nangewer. Setelah itu kami mendatangi TKP dan selanjutnya anak-anak tersebut atau siswa tersebut dibawa ke puskesmas untuk diobati. Puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan langsung dipulangkan karena kondisi kesehatannya menurun dan mereka dirawat orang tuanya di rumah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di informasi yang lainnya, seorang anak balita di kawasan Durensawit, Jakarta Timur diduga dianiaya ayah tirinya. Akibatnya korban mengalami luka di bagian mata dan tangannya. Diapain? Sakit. Sakit kenapa? Ininya nggak ada, apa namanya nih yang nggak ada, kukunya nggak ada. Kenapa? Dipotongin papa. Dipotongin papa. Sejumlah kuku tangan dan kaki bocah 4 tahun ini hilang hingga membuatnya terluka. Tak hanya itu, bocah berinisial AC itu juga mengalami luka di bagian mata dan menderita luka gigitan di tubuhnya. Diduga, bocah laki-laki itu menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendapat informasi tersebut mendatangi korban di rumah kerabatnya di Jalan Taman Malaka Utara, Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa penganiayaan bocah balita itu terjadi pada 2 minggu lalu saat korban diasuh oleh ayah tirinya berinisial JA di sebuah warung kelontong di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Pengasuhan korban telah disepakati oleh ibu yang juga bekerja menjaga warung di lokasi berbeda. Suatu saat aku lihat tangan anak aku ada di sini. Ini kenapa kok tangannya bisa ada bekas gigitan begini? Dia bilang, aku geram, katanya gitu. Aku geram. Kenapa kalau geram kok sampai segininya? Kata dia gitu. Kata aku gitu. Terus aku namanya orang geram nggak sadar. Gitu. Situ aku udah nangis banget di situ. Saat ini kondisi Aceh mulai membaik. Setelah diasuh ibu kandungnya di sebuah rumah kerabatnya di kawasan Melaka Jaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.
Kasus kekerasan anak dalam rumah tangga ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seekor buaya muncul di perairan Sungai Musi yang membelah kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemunculan hewan buas itu direkam oleh video amatir warga. Buaya muara dengan panjang sekitar 4 meter ini muncul di permukaan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kemunculan hewan predator ini membuat warga di sekitar kawasan 13 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang resah. Pasalnya warga kerap beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Musi seperti mencuci dan mandi. Apalagi hewan buas yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 ekor kerap muncul di balik tanaman eceng gondok di tepi sungai sejak sepekan terakhir. Sudah 4 kali sekali ngingok. Sudah 4 kali lihat? Sekali. Posisi buaya di mana, Bu? Di sini lah posisinya. Nongol apa gimana, Bu? Nongol pala. Terus? Foto biawak. Tak tahu ya badan, kapan dulu bersisi. Tak tahu yang itu. Buaya. Warga diimbau untuk selalu waspada dengan keberadaan buaya tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Keributan dipicu protes dari saksi calon anggota legislatif terhadap panitia pemungutan suara. Saling tunjuk-menunjuk dan adu mulut mewarnai rapat pleno rekapitulasi suara pemilu di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin siang. Keributan diduga dipicu sejumlah saksi calon anggota legislatif yang meminta panitia membuka ulang kotak suara di TPS 4 dan 6 Pengadang. Saksi menduga ada kecurangan dan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu calon. Namun permintaan tersebut ditolak panitia pemungutan sehingga saksi emosi dan menuding panitia ikut bermain curang. Kami hanya minta untuk dibuka kemudian TPS 6 ini. Sebagai sampel saja. TPS 6 di mana? TPS 6 Pengadang ini kita harus buka. Kalau memang terbukti tidak ada suara yang berubah lagi, maka kami saksi ini bersedia untuk melanjutkan. KPU setempat menegaskan kotak suara tidak bisa dibuka tanpa rekomendasi KPU dan Bawaslu. Sementara khusus TPS Pengadang kami pending, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, begitu juga kami akan koordinasi dengan teman-teman komisioner KPU bagaimana mencari solusi ini. Untuk mencegah kericuhan berlanjut, rapat pleno rekapitulasi suara di 2 TPS tersebut dihentikan sementara sampai ada keputusan dari Bawaslu dan KPU setempat. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, seorang anggota KPPS di Grobogan, Jawa Tengah mengalami kecelakaan saat bertugas. Sementara satu anggota KPPS lainnya keguguran sehari usai bertugas. Sardi, anggota KPPS TPS 2 Desa Ledok Dawan, Grobogan, mengalami kecelakaan ketika bertugas. Saat mengambil kotak suara di PPS, ia terjatuh ketika turun dari motor. Kakinya mengalami bengkak. Ia sempat dirujuk ke RSUD Purwodadi untuk perawatan lebih lanjut. Pada hari Sabtu lalu, ia sudah diperbolehkan pulang dengan kaki masih diperban karena belum sembuh total. Selain itu, seorang anggota KPPS wanita di Desa Boloh, Grobogan, mengalami keguguran sehari setelah pencoblosan. Ketua KPU Grobogan bersama Kapolres Grobogan menjenguk mereka untuk memberikan semangat serta memberikan bantuan sembako dan tali asih. Bapaknya mboten petugas TPS. Seorang anggota KPPS di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia diduga kelelahan setelah bertugas mengawal pelaksanaan pemilu di desanya. Korban dilarikan ke puskesmas pada Minggu dini hari karena tidak sadarkan diri, namun nyawanya tidak tertolong sebelum dirujuk rumah sakit. Meski merasa kehilangan, keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum yang meninggal karena menjalankan tugas sebagai anggota KPPS.
Dua pemuda yang berusaha menghentikan balap liar di Ponorogo justru babak belur di amuk para pembalap. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Dua pemuda yang berusaha menghentikan balap liar di Ponorogo, Jawa Timur justru babak belur diamuk oleh para pembalap. Polisi yang menangani kasus ini telah mengamankan 8 orang yang terlibat pengeroyokan dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Inilah video amatir saat dua pemuda diduga diserang oleh puluhan pebalap liar di Jalan Suromenggolo, Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi saat keduanya berusaha menghentikan aksi balap liar. Namun para pebalap liar yang tak terima dengan penghadangan itu kemudian emosi dan justru menganiaya kedua pria tersebut. Kedua korban itu dipukul hingga ditabrak dengan sepeda motor. Beruntung sejumlah warga yang mengetahui insiden tersebut langsung menyelamatkan keduanya dari amukan para pebalap liar. Seketika itu juga dari arah belakang ditabrak oleh beberapa terduga pembalap yang akan ikut balap liar. Terjatuh dari beberapa pelaku yang melakukan pemukulan dan menendang badan daripada korban. Aparat kepolisian dari Polres Ponorogo yang menangani kasus ini langsung bergerak cepat mengamankan 8 orang yang terlibat pengeroyokan. 3 diantaranya bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah tersangka juga dapat terus bertambah, mengingat masih banyak terduga pelaku pengeroyokan yang masih kabur. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin. Ya, sejumlah agenda dibahas mulai dari ketersediaan pangan jelang bulan Ramadan hingga transformasi ekonomi. Agenda sidang Kabinet Paripurna membahas soal persiapan Ramadan dan Idul Fitri, serta rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal di tahun 2025. Presiden meminta ketersediaan pangan dan harga bahan pokok jelang Ramadan harus stabil. Jokowi juga menginginkan agar penyaluran bansos dipercepat kepada masyarakat. Selain itu, Presiden meminta agar kementerian terkait mengecek ketersediaan infrastruktur hingga transportasi untuk mudik masyarakat. Saya minta namanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Sebelum sidang Kabinet Paripurna dimulai, mencuri perhatian momen pertemuan Kepala KSP Muldoko dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya bersalaman di tengah para menteri. Sebelumnya Muldoko sempat berusaha mengambil alih Partai Demokrat hingga hubungan keduanya dikabarkan tidak baik. Kita beralih ke lapangan hijau pemirsa. Dari pekan ke-26 dari Liga 1, Borneo FC menang telak atas Bayangkara FC. Di laga lain, Arema FC sukses kalahkan Persija Jakarta. Arema FC sukses meneruskan tren positif saat menang 3-2 atas Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada pekan ke-26 dari Liga 1 Senin sore. Striker veteran Persija, Marco Simic yang sudah lebih dari 5 bulan tidak mencetak gol, akhirnya membuka keran golnya melalui sundulan pada menit ke-12. Keunggulan Persija hanya bertahan 8 menit setelah Dedik Setiawan menjebol gawang Andritani Ardiasa lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Pada menit 36, Singo Edan berbalik unggul melalui eksekusi penalti Dedik. Skor 2-1 menutup babak pertama. Kedudukan kembali setara pada menit 56 setelah Simic mencetak gol keduanya usai memaksimalkan umpan sepak pojok Rio Matsumura. 2 menit kemudian, Macan Kemayoran harus bermain dengan 10 orang setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah. Keunggulan pemain membuat Arema leluasa menyerang dan berbalik unggul melalui gol Charles Lokolingoy pada menit ke-78. Menang 3-2, Arema perlahan beranjak keluar dari zona merah. Sementara itu, Borneo FC menang telak 4-0 atas Bayangkara Presisi di Stadion Batakan Balikpapan Senin malam. Gol pertama Borneo dicetak oleh William Plime usai memaksimalkan umpan Stefano Lillipali jelang turun minum. Disusul gol Lillipali yang kali ini memanfaatkan umpan Plime pada menit ke-58.
Lili Pali kembali berperan sebagai pemberi umpan, yaitu untuk gol Felipe Cadenazi pada menit ke-84. Saat injury time, gelandang muda Borneo Ihsan Nurzikrak turut mengukir nama di papan skor. Kemenangan ini mengokohkan posisi Pusut Etam di puncak. Adapun The Guardian makin terbenam di dasar klasemen sementara. Dua tim penghuni papan bawah akan saling berhadapan antara PSS Sleman melawan Persita Tangerang. Sementara dua tim yang menempati posisi 4 besar akan bentrok di gelaran Bandung Lautan Api antara Persib menghadapi PSIS Semarang. Duel Super Big Match dua tim penghuni papan atas akan tersaji di pekan ke-26 BRI Liga 1. Tuan rumah Persib Bandung yang duduk di peringkat keempat akan menjamu PSIS Semarang yang bercokol di posisi kedua klasemen sementara. Laga sengit ini akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa malam. Hasil kurang maksimal di 5 laga terakhir tanpa kemenangan membuat Persib harus segera berbenah. Pada laga nanti Maung Bandung jelas harus bisa mencuri kemenangan jika ingin terus menjaga asa lolos ke Championship Series. Di kubu seberang, PSIS juga berada dalam tren yang kurang konsisten. Mahesa Jenar hanya mampu membukukan 1 kemenangan, 3 imbang, dan sekali kalah dalam 5 laga terakhirnya. PSIS juga akan bertumpu pada Galih Freitas di barisan serang setelah ditinggal penyerang utamanya Carlos Fortes. Duel sengit lain pada laga pekan ke-26 BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Manahan Solo saat PSS Sleman menghadapi Persita Tangerang. Dua tim yang berada di papan bawah ini akan berjuang keras meraih kemenangan untuk bisa terhindar dari degradasi. Namun jelang laga nanti dua pilar andalan PSS, Jihad Ayub dan Jonathan Bustos masih diragukan tampil usai dibekap cedera. Di kubu lawan, pelatih Persita Tangerang Divado Alves fokus berbenah memperbaiki penyelesaian akhir timnya. Di kubu lawan, pelatih Persita Tangerang Divado Alves fokus berbenah memperbaiki penyelesaian akhir timnya. Langkah ini diantisipasi usai Persita hanya mampu mencetak 1 gol dari 3 laga terakhirnya. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Selain laga seru, sejumlah fakta menarik tersaji di leg pertama babak semifinal Pegadaian Liga 2. Rekor dan drama mewarnai jalannya laga. Semen Padang FC menjadi satu-satunya tim di babak semifinal Pegadaian Liga 2 yang pernah menjadi juara di kompetisi teratas Liga Indonesia pada musim 2011-2012. Skuad Kabau Sirah berharap bisa menjuarai Pegadaian Liga 2 demi bisa bermain di kompetisi Liga 1 yang sudah 4 musim mereka tinggalkan. Hasil imbang 1-1 yang diperoleh PSBS Biak di kandang Persiraja menambah catatan rekor tidak terkalahkan tim berjuluk Badai Pasifik ini. Bermaterikan pemain bintang, PSBS Biak menorehkan rekor ciamik di babak 12 besar dan tidak pernah kalah hingga ke babak semifinal. Selain itu, gol Alexandro dos Santos Pereira pada laga kontra Persiraja membawanya memimpin daftar pencetak gol sementara Pegadaian Liga 2. Striker Brazil ini telah mencetak 15 gol dari 16 penampilannya di Pegadaian Liga 2 musim ini. Persiraja Banda Aceh diperkuat sejumlah pesepak bola veteran di kompetisi Pegadaian Liga 2 musim ini. Salah satunya adalah Andik Firmansyah yang didapuk sebagai kapten pada laga melawan PSBS Biak. Sementara pemain veteran lain Ferdinand Sinaga tidak berhasil membawa kemenangan untuk Laskar Rencong setelah gagal mengeksekusi penalti di laga melawan PSBS Biak. Bermaterikan pemain putra daerah, tim Malut United FC sukses melaju hingga babak semifinal Pegadaian Liga 2. Sang pelatih, Imran Nahumaruri pun berasal dari tanah rempah negeri Tulehu. Dengan pemain asli tanah Maluku, skuad Naga Gamalama berharap bisa promosi ke Liga 1. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.